Assalamualaikum. Halo semuanya, di video kali ini saya akan berbagi resep nastar lumer. Rasanya sangat enak dan ketika dimakan juga sangat lumer. Nastarnya juga glowing. Sangat mudah membuatnya, asal ikuti step dan stepnya. Membuat nastar di resep ini juga tidak menggunakan mixer ya. Langsung kita simak saja ya videonya. Bahan-bahannya yaitu tepung terigu protein rendah kurang lebih 166 gram. Jika tidak tersedia tepung terigu berprotein rendah, bisa juga digantikan dengan tepung terigu serbaguna atau tepung terigu berprotein sedang. Kemudian tepung maizena 100 gram, susu bubuk full cream 66 gram, vanili bubuk 1/4 sendok teh, dan kuning telur 2 buah. Butter atau mentega sebanyak 100 gram, margarin sebanyak 67 gram. Komposisi atau penggunaan mentega atau butter dapat digantikan dengan margarin khusus untuk cake atau butter margarin. Penggunaan full margarin juga dapat digunakan dalam pembuatan nastar lumer ini. Bahan selanjutnya yaitu selai nastar. Saya membuat selai nastar sendiri atau bisa juga menggunakan selai nastar yang sudah jadi. Langkah pertama yaitu membuat selai nanasnya terlebih dahulu. Bahan yang dibutuhkan adalah nanas kurang lebih 2 buah ukuran kecil. Ini setelah saya bersihkan, saya kupas dan saya parut. Berat nanasnya kurang lebih 750 gram. Gula pasir kurang lebih 150 gram. Banyak sedikitnya gula pasir yang digunakan, sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Selai nanas yang dibuat di video ini bisa digunakan untuk 2 resep nastar. Langkah pertama untuk membuat selai nanas untuk nastar adalah siapkan wajan, panaskan wajan, kemudian masukkan nanas yang telah diparut tadi. Disarankan menggunakan wajan anti lengket. Gunakan api sedang ya. Ini nanasnya masih berair. Masak dengan api sedang sampai air yang ada dalam parutan nanas ini menyusut. Sesekali diaduk ketika memasak selai nanasnya. Jangan sampai gosong ya. Nah, ini tampaknya airnya sudah mulai menyusut dan sudah mulai habis. Baru dimasukkan gula pasirnya. Yang perlu diingat ya teman-teman, untuk membuat selai nanas untuk nastar ini, masukkan gula pasir ketika air benar-benar sudah habis, sudah menyusut. Jangan dimasukkan di awal. Kecilkan api, masak selai nanas ini, sesekali diaduk ya. Nah, seperti ini. Pastikan selai nanasnya sudah matang, sudah tidak berair. Nah, ini nastarnya sudah berubah warna, sudah terjadi karamelisasi seperti ini ya. Tampaknya selai nanasnya sudah cukup matang. Matikan api, biarkan sampai dingin. Siapkan wadah, masukkan margarin dan butter, lalu kuning telur, kemudian masukkan vanili bubuk, gula halus, aduk sampai benar-benar tercampur rata. Di video kali ini saya tidak menggunakan mixer ya, cukup menggunakan whisk saja, tidak perlu menggunakan mixer. Nah, ini sudah benar-benar tercampur rata.
Hasilnya seperti ini. Baru dimasukkan bahan keringnya ya. Untuk bahan kering ini telah saya ayak sebelumnya di tempat yang terpisah. Masukkan bahan kering yang telah diayak ke dalam adonan. Aduk dengan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini adonannya saya aduk rata dengan spatula. Saya akan bahas sedikit di video ini. Saya membentuk nastar, tepatnya membentuk adonan nastar, tidak menimbang satu persatu ya. Demi menghemat waktu, saya menggunakan sendok takar. Membentuk adonan nastar itu ada beberapa cara. Yang pertama, dengan menimbang berat adonan untuk kulit nastarnya dengan menggunakan timbangan. Beratnya biasanya antara 7-9 gram. Jadi bisa menggunakan sendok takar atau menimbang satu persatu adonan supaya nanti bentuknya seragam, sama. Setelah adonan tercampur rata, tutup dengan cling wrap atau plastik atau taruh di wadah kedap udara dan simpan dalam lemari es kurang lebih 30 menit. Kalau di video ini saya membentuknya dengan menggunakan sendok takar, taruh di atas loyang. Dalam membentuk adonan nastar ini, salah satu tips dalam membuat nastar adalah setelah adonan diaduk dengan spatula, masukkan adonan ke dalam lemari es sebelum adonan dibentuk, kurang lebih selama setengah jam. Ini dilakukan supaya butter atau margarin tidak meleleh, karena nanti cenderung adonannya akan mengembang ya teman-teman. Tips yang lainnya, ketika adonan dibentuk, jangan dipulung terlalu lama atau dibulatkan terlalu lama, karena ada kemungkinan kandungan butter akan lebih cepat meleleh. Jangan dipulung terlalu lama, karena ada kandungan butter dalam adonan ini dan akan membuat adonan mengembang. Kemudian dipipihkan satu persatu ya teman-teman. Adonan untuk kulitnya jangan dibentuk terlalu tipis ya. Nah, untuk selai nastarnya bisa dengan cara dibulatkan atau menggunakan plastik segitiga. Di sini saya menggunakan plastik segitiga. Setelah kulit nastarnya dipipihkan, diisi dengan selai nastar, kemudian bulatkan adonan nastarnya. Bulatkan adonan nastar satu persatu. Jika teman-teman tidak menggunakan sendok takar dan ingin menimbang adonan satu persatu supaya seragam, berat untuk adonan kulit nastarnya kurang lebih antara 7-9 gram. Misalnya teman-teman menimbangnya sekitar 8 gram adonan kulit nastarnya. Nah, untuk isian selai nastarnya itu beratnya kurang lebih antara 2-3 gram ya. Tadi saya mencoba menimbang kulit nastar yang telah saya takar dengan menggunakan sendok takar ini. Beratnya kurang lebih 9 gram. Pastikan selai nastarnya itu matangnya pas dan tidak terlalu lembek. Nastarnya sudah saya isi dengan selainya dan sudah saya bentuk satu persatu. Selanjutnya saya akan mempersiapkan untuk memanggang nastar.
Panaskan oven terlebih dahulu. Suhu oven kurang lebih 120-130 derajat. Di video ini saya menggunakan api bawah saja ya teman-teman, atau bisa juga menggunakan api atas bawah sebelum diolesi dengan kuning telur. Untuk memanggang nastar ini memang menggunakan api kecil ya, kurang lebih 120-130 derajat, supaya hasil kulit nastarnya bagus, mulus, dan tidak retak-retak. Nah teman-teman, setelah nastar dipanggang kurang lebih selama 30 menit, keluarkan nastar dari oven. Biarkan nastar sampai benar-benar dingin. Selanjutnya, mengoles nastar dengan kuning telur. Di video kali ini, saya membuat olesan nastar dari kuning telur saja, diberi beberapa tetes air, tidak dicampuri dengan bahan-bahan lainnya. Pastikan nastar yang akan dioles dengan kuning telur ini dalam keadaan sudah matang. Gunakan kuas yang ukurannya sesuai dengan ukuran nastar, jangan terlalu besar, dan gunakan kuas yang halus bulunya dan berukuran kecil, supaya nanti hasil olesan nastarnya glowing atau mengkilap. Oles nastar sebanyak 2-3 kali. Saya menggunakan campuran beberapa tetes air supaya kulit nastarnya itu ketika diolesi ke nastar itu tidak terlalu lengket dan nempel di nastarnya. Karena jika tidak diberi air beberapa tetes itu, nanti ketika nastar sudah di oven dan sudah matang, kulit nastarnya itu akan lebih mudah mengelupas. Ada tips untuk membuat kue nastar yang lumer ini berhasil, yaitu memanggang nastar dalam oven dengan suhu kecil. Di video ini saya menggunakan oven listrik. Saya setting suhunya suhu 120 derajat sampai 130 derajat, sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Karena jika menggunakan suhu oven yang terlalu panas, akan membuat kulit nastarnya lebih gampang pecah atau retak-retak ya. Setelah nastarnya diolesi dengan kuning telur, nastar saya panggang kembali di oven kurang lebih selama 20-25 menit atau sampai matang, sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Tanda sudah matang yaitu bagian bawah nastarnya agak sedikit kecoklatan. Matikan oven, keluarkan nastarnya lalu taruh di cooling rack. Tips lain yang paling penting dalam mendinginkan adonan nastar yaitu jika ada atau tersedia cooling rack untuk mendinginkan kue nastar, sebaiknya dipakai ya, karena cooling rack ini membantu agar bagian atas dan bagian bawah kue nastarnya itu dingin secara merata. Nah jika bagian bawah kulit nastarnya tidak keluar panasnya, nanti nastarnya akan lebih mudah hancur karena bagian bawahnya terlalu basah akibat dari panas yang tidak keluar tadi. Nah ini hasil nastarnya berwarna kuning, glowing, mulus. Dari segi rasa sangat enak dan dimakan lumer di mulut. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua.